Mata semua orang dipenuhi kegembiraan. Dalam benak semua orang, mereka mengira akan memakan waktu lama agar buah pola ilahi kehampaan menjadi matang, namun secara tak terduga buah tersebut matang lebih cepat dari jadwal. Dalam sekejap, master yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju pohon buah pola ilahi kehampaan. Hanya ada 9 buah pola ilahi kehampaan. Siapapun yang mendapatkannya lebih dulu akan berada di atas angin. Terlebih lagi, ada Master Transcendent yang hadir. Beberapa Master Transcendent setengah langkah tahu bahwa mereka hanya memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah dewa semakin kecil peluangnya. Dalam sekejap, puluhan orang kuat bergegas maju seperti belalang. Pergilah, keluar dari sini. Dalam proses terbang, para master ini mengambil tindakan terhadap lingkungan sekitar mereka untuk menghentikan langkah orang lain. Buah pola ilahi kehampaan ini milikku. Ucap seorang pria parubaya berjubah dengan mata seperti elang, sosok kurus namun sangat cepat, dan sayap kehampaan hitam legam muncul di belakangnya, seolah-olah dia telah menghilang ke dalam kehampaan. Sosok itu seperti hantu di kehampaan, dan muncul dalam beberapa kilatan. Di depan pohon buah pola ilahi kehampaan, dia begitu bersemangat sehingga dia meraih salah satu buah pola ilahi kehampaan dengan tangannya yang besar. Dia dari klan sayap bayangan. Bunuh dia, hentikan dia. Setelah melihat ini, orang kuat lainnya berteriak dengan marah dan mengambil tindakan dengan berani. Terjadi ledakan. Sebelum pria parubaya itu bisa mengambil buah pola ilahi kehampaan di tangannya, dia sudah diserang oleh beberapa serangan kekerasan. Serangan itu mengenai dia, dan seluruh tubuhnya meledak. Berubah menjadi kabut darah. Siapapun yang pertama kali mengambil buah pola ilahi kehampaan akan mendapat masalah dengan semua orang yang hadir. Di sekitar pohon buah pola ilahi kehampaan, perkelahian langsung terjadi. Pemandangan sangat kacau, namun masih ada orang yang terus mendekati pohon buah pola ilahi kehampaan. Di luar lembah, Fang Muling memandang Mo Lao dan mau tidak mau berkata, "Mo Lao, mengapa kita belum mengambil tindakan?" Mo Lao menyipitkan matanya dan melihat pria kuat transenden klan gelap dan Dewa Yuan Dao tidak jauh dari sana yang juga belum mengambil tindakan. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Nona, jangan terburu-buru untuk saat ini, biarkan orang-orang ini bertarung sebentar dan periksa risikonya. Jika pohon buah pola ilahi ini benar-benar tidak ada bahayanya, saya akan mengambil tindakan." Di tingkat Mo Lao, mereka secara alami tidak peduli dengan beberapa orang kuat transenden setengah langkah. Yang mereka khawatirkan adalah apakah ada bahaya di pohon buah pola ilahi kehampaan. Dan orang-orang kuat transenden setengah langkah yang hadir ini adalah batu perintis jalan mereka. Setelah bertengkar dengan keras, seorang pria kekar dengan tanduk ganda di kepalanya dan kulit gelap memblokir beberapa serangan dan datang ke pohon buah pola ilahi kehampaan lagi. Ada beberapa rune terang di depannya. Rune ini berputar dan meleleh. Memasuki tubuh pria kekar ini, pertahanan yang sangat mengerikan terbentuk. Dengan pertahanan tingkat atas ini, orang ini melawan dan mendatangi pohon buah pola ilahi kehampaan, dan langsung meraih salah satu buah pola ilahi kehampaan dengan tangannya yang besar. Tidak, dia adalah master dari klan Banteng Besi Hitam. Orang ini adalah Wan Fang, pemimpin di antara generasi muda klan Banteng Besi Hitam. Dia telah mencapai tingkat puncak transenden setengah langkah dalam 12 era, dan hanya satu langkah lagi dari transenden. Pertahanan fisik dari klan Banteng Besi Hitam setinggi langit. Mereka tak terkalahkan pada level yang sama. Sayangnya, pemahaman klan ini terlalu rendah, itulah sebabnya Wan Fang tidak mampu menerobos ke alam transenden. Jika mereka bisa mendapatkan buah pola ilahi kehampaan ini, mereka mungkin bisa memasuki alam transenden. Hentikan dia, teriak sekelompok orang mengubah warna mereka satu demi satu dan mengambil tindakan satu demi satu. Dengan serangan semua orang ini, dia mengambil nafas panjang, dan dengan suara mendengung, bayangan besar berbentuk banteng muncul di tubuhnya. Bayangan ini sangat padat, dan dapat menahan lusinan serangan dari segala arah. Bayangan virtual banteng hitam langsung hancur, tetapi tangan besar Wan Fang telah tiba di depan buah pola ilahi kehampaan. Buah pola ilahi kehampaan ini segera ditangkap di tangannya. "Sial, dia mengalahkanku. Cepat ambil buah pola ilahi kehampaan yang lain." Teriak semua yang hadir mengubah warna mereka saat melihat ini. Buah pola ilahi kehampaan pertama akhirnya diperoleh. Segera, semua orang mengabaikan Wan Fang dan mulai mengambil buah pola ilahi kehampaan lainnya.
Bagaimanapun, Wan Fang dapat menahan lebih dari selusin serangan berturut-turut. Jika ingin mendapatkan buah pola ilahi kehampaan dari Wan Fang, kesulitannya tidak kalah sulitnya dengan memetik buah dari pohon buah pola ilahi kehampaan. Bagaimanapun, saat ini ada 8 buah di pohon buah pola ilahi kehampaan. Kesempatan bagus. Gumam Wan Fang sangat gembira saat memetik buah itu. Dia tidak serakah terhadap buah-buahan lainnya, dia terhuyung dan hendak pergi dari sini. Mampu memetik satu buah di antara sekian banyak ahli dianggap sukses. Pada saat ini, Mo Lao dan yang lainnya yang telah menatap ke tempat sunyi tidak jauh dari sana tiba-tiba menunjukkan sedikit cahaya di mata mereka. Sepertinya pohon buah pola ilahi kehampaan ini memang aman. Pikiran ini melintas di benak beberapa orang pada saat yang sama. Saat berikutnya, terdengar suara gemuruh, dan pria kuat transenden klan gelap adalah yang pertama bergerak. Sebuah tangan besar yang kacau langsung menutupi dan menekan Wan Fang dari klan banteng besi hitam yang hendak pergi dari sini. Nak, tinggalkan buah pola ilahi kehampaan itu. Suara dingin bergema di langit dan bumi, dan sosok pria kuat transenden klan gelap yang menjulang tinggi, serta mata yang tajam menutupi langit dengan telapak tangannya yang besar, langsung menekan ke bawah. Tidak, orang kuat yang transenden telah mengambil tindakan. Di depan pohon buah pola ilahi kehampaan, sekelompok orang berkumpul pada saat ini. Kedua belah pihak saling menahan. Pada saat ini, mereka merasakan kekuatan seperti itu, dan ekspresi mereka berubah drastis. Ayo cepat, petiklah buah pola ilahi kehampaan, jika tidak, tidak akan ada yang bisa mendapatkannya berdasarkan kekuatan kita. Ucap sekelompok master transenden setengah langkah berteriak keras, tidak lagi peduli untuk menahan orang lain, dan bergegas menuju pohon buah pola ilahi kehampaan. Dalam menghadapi master transenden, mereka tidak memiliki keuntungan sama sekali, dan menahan orang lain hanyalah lelucon. Mendapatkan buah pola ilahi kehampaan sesegera mungkin dan meninggalkan tempat ini adalah hal yang benar. Nona, ikuti aku. Setelah melihat ini, Mo Lao menjerit pelan dan bergerak. Dengan keras, dua aliran cahaya ditembakkan. Mo Lao dan Fang Muling langsung menyapu menuju lembah. Banteng itu terbang ke langit. Teriak Wan Fang dari klan banteng besi hitam. Dia adalah orang pertama yang merasakan tekanan itu. Dihadapkan dengan telapak tangan hitam besar yang menekannya, Wan Fang meraung, aura banteng barbar yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan bayangan banteng barbar kuno langsung muncul di tubuhnya dan melonjak ke langit. Banteng barbar ini memiliki sosok yang menjulang tinggi. Dengan langit di atas kepalanya dan bumi di bawah kakinya, seolah-olah telah keluar dari keabadian, tinggi dan tak terkalahkan, berusaha menahan penindasan pria kuat transenden klan kegelapan. Ini adalah kekuatan magis tertinggi dari klan banteng besi hitam, dan tidak terkalahkan pada level yang sama. Itu trik kecil, ucap pria kuat transenden klan gelap mencibir tanpa mempedulikan, dengan rasa jijik di matanya. Tangan gelap yang mengandung detasemen tak berujung langsung menekan ke bawah, seperti langit runtuh, dan mengenai kepala banteng besar dan terbanting ke tanah. Dengan suara, bayangan banteng barbar, yang tak terkalahkan di level yang sama, hancur dalam sekejap, tanpa perlawanan apapun. Tangan besar itu berlanjut ke bawah, langsung mencubit Wan Fang. Pemandangan seperti itu membuat semua pria kuat yang hadir merasa mati rasa dan merinding di sekujur tubuh mereka. Perlu dicatat bahwa Wan Fang pernah bertarung di antara banyak master sebelumnya, dan pertahanannya setinggi langit, tetapi di depan master kuat transenden klan gelap ini, dia sangat rentan. Senior, saya Wan Fang, anggota dari klan banteng besi hitam. Jika senior bisa melepaskan saya, klan banteng besi hitam, akan sangat berterima kasih. Ucap Wan Fang ekspresinya berubah drastis, dia tahu kekuatan pria kuat transenden klan kegelapan, jadi dia buru-buru berbicara. Huff, apa hubungannya klan banteng besi hitam denganku? Ucap pria kuat transenden klan gelap mencibir, dan kekuatan kegelapan melonjak di atas tangan besar itu, membentuk sangkar yang tidak teratur, langsung menghalangi segala arah di bawah. Sial, leluhur datanglah dan beri aku kekuatan. Teriak Wan Fang meraung dan mendengung, dan di dalam tubuhnya, bayangan besar Dewa Banteng muncul, disertai aura transenden yang mengerikan, turun ke dunia ini dalam sekejap. Itu di luar sumbernya, Wan Fang telah mengaktifkan kekuatan asli leluhur klan Banteng Besi Hitam untuk tetap berada di dalam tubuhnya. Ucap sekelompok orang terkejut, menatap dengan mata terbelalak.
Mereka dapat melihat nafas kuno yang melekat dalam bayangan virtual besar Dewa Banteng, seperti berjalan keluar dari gurun dan zaman kuno. Dengan setiap langkah, kekosongan berguncang dan bumi akan tenggelam. Ini konyol. Itu hanya kekuatan sumbernya. Bahkan, jika leluhur klan Banteng Besi Hitam datang sendiri, aku bahkan akan menghancurkannya. Ucap pria kuat transenden klan gelap mencibir, dan sosoknya langsung menjadi sangat menjulang tinggi. Dia membuka tangannya, dan nafas gelap yang tak berujung naik ke langit dari tubuhnya, membentuk gelombang yang mengerikan, yang dapat ditekan dalam sekejap. Dengan raungan, bayangan besar Dewa Banteng kuno mengeluarkan bunyi klik dan roboh dalam sekejap. Saat berikutnya, tangan besar dari pria kuat transenden klan gelap langsung jatuh, dengan kuat menggenggam Wan Fang dari klan Banteng Besi Hitam di tangannya dan memenjarakannya. Senior, saya bersedia menyerahkan buah pola ilahi kehampaan. Ucap Wan Fang tampak ngeri. Pada saat kritis hidup dan mati, dia buru-buru melemparkan buah pola ilahi kehampaan di tangannya tanpa ragu-ragu. Dibandingkan dengan kematian, buah pola ilahi kehampaan ini tidak begitu penting. Huff, demi leluhur klan Banteng Besi Hitam, aku akan mengampuni nyawamu dan keluar. Ucap pria kuat transenden klan gelap mendengus dingin dan membuat Wan Fang terbang menjauh. Dengan letupan, tubuh Wan Fang runtuh dan berubah menjadi awan kabut darah, tetapi jiwanya melonjak ke langit dan menghilang langsung ke langit. Jelas sekali pria super kuat klan gelap menahan diri. Jika dia langsung membunuh Wan Fang di depan begitu banyak orang, itu sama saja dengan menyinggung klan Banteng Besi Hitam sepenuhnya. Meskipun klan Banteng Besi Hitam tidak terlalu kuat di Laut Kosmik, mereka memiliki master yang transenden. Sekarang dia telah memperoleh buah pola ilahi kehampaan, tidak ada gunanya membunuh orang secara sembarangan. Buah pola ilahi kehampaan ini segera dibawa ke tangan pria kuat transenden klan gelap. Ya, dengan buah ajaib ini, budidaya saya pasti akan semakin meningkat. Gumam pria kuat transenden klan gelap, matanya bersinar terang, dan saat berikutnya, sosoknya bergoyang dan terbang langsung menuju pohon buah pola ilahi kehampaan. Satu buah pola ilahi kehampaan secara alami tidaklah cukup. Pada saat ini, di depan pohon buah pola ilahi kehampaan, sekelompok master bertarung dengan gila-gilaan, dan banyak dari mereka sudah mendekati pohon buah pola ilahi kehampaan. Semuanya, tolong minggir. Terjadi ledakan. Sosok yang menjulang tinggi jatuh, itu adalah Dewa Yuandao, dan nafas yang mengepul keluar dari tubuhnya, menghancurkan sekelompok ahli transenden setengah langkah di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Ketika orang kuat transenden memasuki panggung, seorang master yang setengah langkah transenden tidak mampu menolaknya. Namun, bagaimana mungkin para master transenden setengah langkah ini rela pergi begitu saja? Hal ini terkait dengan apakah mereka dapat menembus peluang untuk melampaui level tersebut. Sekelompok master mengertakkan gigi dan bergegas ke depan, tampak gila. Pergilah. Teriakan marah terdengar. Sebelum para master ini bisa bergegas ke pohon buah pola ilahi kehampaan, teriakan tajam terdengar lagi. Itu tidak lain adalah Mo Lao. Dia menjabat tangannya yang besar dan melepaskan kekuatan transenden yang mengerikan. Menyapu ke depan, dengan suara gemuruh, beberapa orang yang bergegas tersapu. Master yang datang ke pohon buah pola ilahi kehampaan itu langsung terlempar. Detasemen lain. Gumam banyak master kuat yang hampir putus asa. Hahaha, teman, bagaimana kalau kita membagi buah pola ilahi kehampaan ini secara merata? Ucap Dewa Yuandao tertawa dan berkata kepada Mo Lao. Saat dia berbicara, tubuh Dewa Yuandao bergetar, dan dalam sekejap, kekuatan mengerikan dari transenden membentuk medan yang menakjubkan, yang segera memblokir semua master transenden setengah langkah yang datang dari segala arah. Di luar bidangnya sendiri, Mo Lao mengerutkan kening dan melirik ke arah Dewa Yuandao. Meskipun dia bertanya-tanya mengapa Dewa Yuandao ingin bergabung dengannya, karena Dewa Yuandao memblokir para master setengah langkah transenden ini, bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan sebaik itu. Beberapa sinar energi iblis menyapu tubuh Mo Lao, dan dia langsung menangkap 3 buah pola ilahi kehampaan di depannya ke tangannya. Setelah melihat ini, Dewa Yuandao juga tertawa keras, dan pada saat yang sama meraih 3 buah pola ilahi kehampaan di depannya. Saat keduanya mengambil tindakan, sosok mengerikan turun. Itu adalah pria kuat transenden klan gelap. Ketika dia mengangkat tangannya, kekuatan kegelapan melonjak,
dan dia juga memperoleh 2 buah pola ilahi kehampaan yang tersisa. Dalam sekejap, ke-9 buah pola ilahi kehampaan diperoleh oleh 3 Master Transcendent. Dalam menghadapi Master Transcendent, Master setengah langkah Transcendent lainnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Nona, ayo pergi. Setelah mendapatkan buah pola ilahi kehampaan, Mo Lao tidak ragu-ragu, dan dengan sekejap tubuhnya, dia membawa Fang Muling dan pergi dari sini. Sobat, aku menemukan reruntuhan sebelumnya, tapi membutuhkan banyak orang untuk membukanya. Aku tidak bisa membukanya sendirian. Aku ingin tahu apakah temanku punya ide untuk bekerja sama. Pada saat ini, Dewa Yuandao terbang dan berkata kepada Mo Lao sambil tersenyum. Apakah dia mencoba memenangkan hatiku? Gumam Mo Lao, matanya berbinar dan dia berkata dengan dingin, saya tidak tertarik. Begitu dia selesai berbicara, dia membawa Fang Muling dan pergi ke kejauhan. Dia datang ke sini bukan untuk memperjuangkan harta karun, tetapi untuk melindungi wanita muda itu. Sobat, tempat itu sungguh luar biasa. Apa kamu benar-benar tidak tertarik? Ucap Dewa Yuandao terus membujuknya. Mata Mo Lao menjadi dingin, dan dia hendak menolak, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, wajah Dewa Yuandao yang awalnya tersenyum tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan, dan sebuah telapak tangan tiba-tiba memukul punggung Mo Lao dengan keras. Lakukan. Pada saat yang sama, Dewa Yuandao mengeluarkan teriakan yang ganas. Di samping, beberapa detasemen setengah langkah yang masih berjuang untuk buah pola ilahi kehampaan tiba-tiba mengambil tindakan terhadap Mo Lao pada saat ini, dan kekuatan tak terlihat menyelimuti mereka, mencoba untuk menutupi Mo Lao dan Fang Muling bersama-sama. Tidak baik, gumam Mo Lao terkejut, tanpa sadar dia melemparkan buah pola ilahi kehampaan ke Fang Muling, dan kemudian pedang hitam pekat muncul di tangannya, dan dia menebaskannya di bagian atas kepalanya. Pada saat kritis, kedua kekuatan bertabrakan, dan energi iblis yang tak ada habisnya melonjak keluar dari tubuh Mo Lao, menahan pukulan tersebut. Gelombang kejut yang mengerikan membuat Fang Muling menjadi pucat. Tuan Yuandao, apa maksudmu? Ucap Mo Lao berteriak dengan tajam. Hahaha, apa maksudmu? Kamu layak menjadi mantan Raja Iblis, dan kecepatan reaksimu sangat bagus. Ucap Dewa Yuandao tertawa. Mendengar ini, ekspresi Mo Lao tiba-tiba berubah. Saat ini, wajah Mo Lao menjadi sangat jelek. Pihak lain sekilas menyebutkan nama aslinya, yang menunjukkan bahwa dia mengetahui asal-usulnya. Namun dalam kasus ini, pihak lain justru berani menyerangnya. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan? Mo Lao segera merasakan sesuatu yang buruk di hatinya. Prajurit lain di sekitarnya juga melihat iblis tua itu dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Dewa Dangmo, apakah orang ini sebenarnya Dewa Dangmo? Dewa Dangmo adalah pria super kuat kuno dengan budidaya yang sangat kuat. Saat itu, dia mendominasi Laut Dangmo di lautan kosmik dan menjara orang yang lewat. Dengan caranya yang kejam memang membuat banyak orang marah. Dia adalah orang mesum di lautan iblis, dan bahkan beberapa master dengan level yang sama tidak dapat dengan mudah mengalahkannya. Namun, mereka telah mendengar bahwa Raja Iblis tampaknya telah merampok orang-orang yang seharusnya tidak dia rampok, dan menyinggung keluarga Tuoba yang menguasai wilayah Bintang Dou Selatan. Kemudian, dia diburu oleh kepala keluarga Tuoba, dan terluka parah. Keberadaannya tidak diketahui. Ada rumor bahwa ia telah jatuh, tidak menyangka masih hidup. Dewa Yuandao ini sebenarnya berani menyerang Dewa Iblis. Apa yang ingin dia lakukan? Ucap kerumunan di kejauhan pun berbisik-bisik. Karena kamu tahu namaku, beranikah kamu melakukannya padaku? Ucap Mo Lao menjaga Fang Muling di belakangnya, dengan ekspresi tegas di wajahnya, Tuan Yuandao, mengingat Anda tidak menimbulkan konsekuensi apapun, saya menyarankan Anda untuk segera pergi, jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Ucap Mo Lao dengan dingin. Hahaha, sama-sama, bagaimana kamu bisa bersikap sopan? Ucap Dewa Yuandao melangkah maju dan menghadapi iblis tua itu secara langsung. Kekosongan di sekitarnya terus-menerus berputar di bawah kekuatan, seperti gelembung yang terus-menerus terjepit, dengan risiko meledak kapan saja. Ini adalah fenomena yang hanya bisa terjadi ketika dua orang mengendalikan kehampaan hingga tingkat yang sangat mengerikan. Di kejauhan, banyak Master Transcendent setengah langkah mundur dan melihat tempat ini dari kejauhan. Meskipun semua buah pola ilahi kehampaan telah dijarah, mereka tetap tidak mau menyerah,
jadi mereka berdiri di kejauhan dan menyaksikan kegembiraannya. Jarang sekali mereka melihat konfrontasi antara orang-orang super kuat transenden, apalagi dua kekuatan super terkenal. Alis pria kuat transenden klan gelap juga sedikit berkerut, melayang tidak jauh, matanya berkedip-kedip, tapi dia tidak pergi. Tuan Yuandao, saya menyarankan Anda untuk tidak membuat kesalahan. Meskipun buah pola ilahi kehampaan sangat kuat, Anda juga telah memperoleh 3 di antaranya, yang cukup bagi Anda untuk mencapai sesuatu di jalan kehampaan. Ucap Mo Lao tampak tenang, dan energi iblis yang mengerikan melonjak di sekelilingnya, seperti ular besar yang panjangnya puluhan kaki, seperti tombak hitam pekat, meledak dengan niat membunuh yang dahsyat, cukup untuk menembus dunia. Dia, Raja Iblis, juga memiliki beberapa nama di lautan kosmik ini. Hahaha, buah pola ilahi kehampaan. Tuan Dangmo, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku di sini untuk mendapatkan buah dewa ini? Ucap Dewa Yuandao mencibir, aku tidak menyangka bahwa Tuan Dangmo, yang menjelajahi lautan iblis pada masa itu, sebenarnya bersedia menjadi bawahan orang lain dan menjadi antek rumah Anyu. Cepat serahkan wanita tertua rumah Anyu di belakangmu, lalu pergi ke dunia Tuoba. Jika kamu berlutut dan mengaku bersalah, kamu mungkin memiliki peluang untuk bertahan hidup. Jika tidak, tempat ini akan menjadi tempat pemakamanmu hari ini. Kata Dewa Yuandao sambil mencibir. Setelah mendengar kata-kata, keluarga Tuoba, mata Mo Lao menjadi sangat dingin. Apa? Raja Iblis dan telah berlindung di rumah Anyu. Pantas saja dia bisa lolos dari kejaran keluarga Tuoba. Aku tidak menyangka kalau Dewa Yuandao ini sebenarnya berasal dari keluarga Tuoba. Apakah orang di belakang Raja Dewa Iblis Fang Muling adalah wanita tertua dari rumah Anyu? Tapi ku dengar wanita tertua dari rumah Anyu itu cantik dan harum. Dia adalah kecantikan paling terkenal di 13 wilayah Hainan di alam semesta. Bagaimana mungkin penampilannya seperti ini? Apa yang kamu tahu? Orang ini pasti telah mengubah penampilannya. Ucap semua orang terkejut dan berbicara satu sama lain. Mata pria kuat transenden klan kegelapan juga menyusut, apakah itu rumah Anyu atau keluarga Tuoba, mereka semua adalah kekuatan besar yang tidak lebih lemah dari klan kegelapan. Tidak baik, saat ini, hati Mo Lao telah benar-benar tenggelam. Dia tidak peduli dengan keselamatannya sendiri, karena menurutnya pihak lain tidak dapat menghentikannya dengan mudah, tetapi dalam situasi ini, jika dia ingin melindungi wanita muda itu akan merepotkan. Nona, pihak lain ada di sini untukmu. Kamu akan mengikutiku dengan cermat nanti. Ucap Mo Lao berkata dengan serius. Lawannya sudah siap dan dia harus waspada terhadapnya. Ekspresi wajah Fang Muling berubah jelek. Dia tahu keseriusan masalah ini. Keluarga Tuoba dan rumah Anyu adalah musuh dunia. Jika dia jatuh ke tangan keluarga Tuoba, itu akan sangat merugikan ayahnya. Tuan Yuandao, hanya kamu sendiri, juga ingin menghentikanku. Dengan keras, energi iblis tak berujung melonjak dari tubuh Mo Lao, dan energi iblis yang mengepul seperti tirai langit, menutupi langit dan matahari. Dangmo Senzun, sepertinya kamu keras kepala. Ucap Dewa Yuandao mencibir, dan tiba-tiba melihat ke arah pria kuat transenden klan gelap yang tidak jauh dari sana. Teman, wanita tertua dari rumah Anyu ingin membunuhmu sebelumnya, kamu tidak akan pernah lupa bukan? Kenapa kamu tidak bergabung denganku? Jika kamu menjatuhkan wanita tertua dari rumah Anyu, kamu pasti akan memiliki salah satu buah pola ilahi kehampaan di tubuhnya. Selain itu, kamu juga akan mendapatkan persahabatan dari keluarga Tuoba saya. Bagaimana dengan itu? Suaranya memekakkan telinga. Mata pria kuat transenden klan gelap bersinar ketika mereka mendengar ini. Wajah Raja Iblis dan tiba-tiba berubah, dan dia bahkan memandang pria kuat transenden klan gelap dan berkata, jika kamu mundur hari ini, urusan sebelumnya akan terhapus. Jika tidak, kamu akan menjadi musuh rumah Anyuku. Ucap Raja Dangmo dengan suara yang dalam. Apa? Rumah Anyu? Ucap pria super kuat klan gelap tersenyum luar biasa. Dengan keras, dia melangkah maju, dan kekuatan kegelapan yang mengepul bertahan di sekelilingnya, membentuk gelombang yang mengerikan. Saya ingin melihat apa yang mampu dilakukan oleh rumah kegelapan yang legendaris. Wajah Raja Dangmo berubah drastis. Dewa Yuandao tersenyum, hahaha, temanku, mulai hari ini, kamu adalah teman keluarga Tuoba. Bunuh. Dengan teriakan tajam,
Dewa Yuandao langsung memimpin sekelompok Master Transcendent setengah langkah untuk membunuh. Dengan keras, cahaya ilahi yang tak berujung bertahan di sekelilingnya. Dari Dewa Yuandao, rune yang mempesona langsung melonjak keluar. Rune ini terus berputar, menjulang tinggi seperti gunung, menutupi dunia dalam sekejap dalam radius ribuan mil. Jimat kuno penjara, ucap Raja Dangmo, ekspresinya berubah drastis. Dan pada saat rune ini terbentuk, sebuah jalan sederhana tiba-tiba muncul di tangan Dewa Yuandao. Jalan itu megah, seperti cambuk panjang, bergemuruh dan menghancurkan Raja Dangmo. Di sisi lain, pria kuat transenden klan gelap mencibir, dan juga datang untuk membunuh dengan kekuatan. Dengan keras, tombak hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Aura gelap tak berujung melonjak di tombak, dan dia membidik Raja Dangmo dan menikamnya dengan ganas. Segera setelah tombak ditusukkan, riak yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di kehampaan, membentuk gelombang udara yang jernih.